Indonesia gagal kalahkan Thailand di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia harus puas dengan hasil imbang 1-1 saat menghadapi timnas Thailand dalam lanjutan Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyayangkan hasil imbang itu. Ia merasa skuad Garuda banyak menciptakan peluang. Meski demikian, Sin tetap memberikan kredit kepada para pemainnya. Ia merasa para penggawa Garuda sudah bekerja dengan keras. Timnas Indonesia memang kalah dalam hal penguasaan bola dari timnas Thailand. Namun dalam urusan menciptakan peluang, tim merah putih lebih unggul. Timnas Indonesia menciptakan 10 peluang pada laga ini. 3 diantaranya mengarah ke gawang Thailand. 1 peluang yang sangat disayangkan tidak berbuah gol adalah peluang yang dimiliki Witan pada babak pertama. Nasib timnas Indonesia juga bergantung pada laga Thailand versus Kamboja. Timnas Indonesia harus pas bermain imbang 1-1 melawan Thailand pada match di ketiga grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hasil imbang ini tak mengubah posisi kedua tim pada tabel klasemen sementara grup A Piala AFF 2022. Thailand mengoleksi 7 poin dan ada di puncak. Sedangkan timnas Indonesia membayangi di urutan kedua dengan nilai sama namun kalah selisih gol. Timnas Indonesia akan menantang Filipina pada laga pamungkas grup A Piala AFF 2022. Laga ini wajib dimenangi timnas Garuda bila ingin lolos ke semifinal. Menang dengan skor berapapun akan membuat timnas Indonesia lolos, namun penentuan jalur lolos berupa juara grup atau runner-up masih harus ditentukan duel lainnya. Pada pertandingan lain, Thailand akan menghadapi Kamboja. Pemenang dalam laga ini akan lolos ke semifinal. Bila timnas Indonesia gagal mengalahkan Filipina dan bermain imbang, peluang menuju semifinal masih terbuka. Syaratnya adalah Thailand harus mengalahkan Kamboja atau bermain imbang pada laga pamungkas. Alexandre Polking sedih lihat bus Thailand dilempari supporter. Pelatih Thailand Alexandre Polking menyayangkan aksi pelemparan yang diterima bus timnya jelek menghadapi timnas Indonesia pada laga grup A Piala AFF 2022. Menurut Polking, aksi anarkis itu tak perlu terjadi. Aksi pelemparan terhadap bus Thailand terjadi saat Tera Sildang dan kawan-kawan menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno dari hotel tempat menginap. Saat sudah memasuki area SUGBK, bus yang ditumpangi tim Gajah Perang mendapat adangan dari ratusan supporter timnas Indonesia. Tak sekedar menghadang, mereka juga mengacungkan jari tengah ke arah bus. Puncaknya adalah pelemparan yang dilakukan hingga membuat retak kaca bus di sisi kiri. Aksi tersebut tak terhindarkan meski bus yang membawa pemain Thailand sudah mendapatkan pengawalan dari polisi. Beruntung, kaca bus tak sempat pecah atau melukai pemain Thailand sehingga pertandingan melawan timnas Indonesia bisa berjalan normal. Gara-gara blunder, Asnawi Mangkualam jadi sasaran netizen. Nama Asnawi Mangkualam jadi sorotan ketika timnas Indonesia ditahan imbang Thailand 1-1 pada laga penyisian grup A Piala AFF 2022. Maklum, berawal dari kesalahan passing yang dilakukan ex pemain PSM Makassar itu, Thailand sukses mencetak gol penyama kedudukan dan membawa pulang 1 poin. Sangat disayangkan tentunya mengingat sosok Asnawi Mangkualam merupakan kunci timnas Indonesia, mendapat penalti dan dikonversikan Mark jadi gol. Usai pertandingan, sosok Asnawi Mangkualam pun jadi bulan-bulanan warganet. Ada yang memplesetkan namanya menjadi Asnawi Mangkualam yang artinya sang pemain bak sedang memangku alam penyanyi dangdut. Kamboja pesta gol ke gawang Brunei Darussalam. Timnas Kamboja pesta gol saat meladeni Brunei Darussalam bermain di Marodok Teko National Stadium. Kamis sore waktu setempat, Kamboja meraih kemenangan 5-1 atas Brunei. Kelima gol Kamboja diserangkan Khon Kankaf di menit ke-31, Nick Taylor 50, Keo Sok Peng 73, dan Lim Pisot 80 dan 88. Sementara itu gol tunggal Brunei Darussalam diserangkan Nurihwan Othman pada menit ke-21. Selepas duel ini, timnas Indonesia akan bersua Filipina di Rizal Memorial Stadium, Manila pada 2 Januari 2022. Pada hari yang sama, Thailand akan menjamu Kamboja di Thammasat Stadium, Pathum Thani. Nouri hingga Nadeo perpanjang kontrak di Bali United. Klub-klub BRI Liga 1 2022-2023 mulai menunjukkan aktivitas pada bursa transfer putaran kedua. Bali United misalnya dikabarkan sudah memperpanjang kontrak sejumlah pemain yang berakhir pada 31 Desember 2022. Menurut data dari Transfermarkt, tim Serdadu Tridatu sudah mulai memperpanjang kontrak beberapa pemain, misalnya Nadeo Argawinata dan Berwa Hikmat Nouri yang kontraknya berakhir tahun ini. Setelah beberapa pemain termasuk Berwa Nouri akan menyelesaikan kontrak di Bali United hingga April 2023, Bali United juga tidak terpa isu pemain yang akan hengkang pada putaran kedua. 2 pemain tersebut adalah Ardi Idrus dan Irfan Jaya. Idrus diisukan merapat ke Persebaya. Adapun Irja, sapaan akrab Irfan Jaya, diminati 2 klub sekaligus yaitu Persebaya dan Barito Putra.
Arema FC tak kunjung tentukan home base baru. Putaran pertama BRI Liga 1 2022-2023 sudah selesai, kini semua tim sedang meliburkan aktivitasnya, termasuk Arema FC. Namun ada satu pekerjaan rumah yang sebenarnya sudah menanti Arema, yakni menentukan home base mereka di putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023. Seperti diketahui, putaran kedua Liga 1 kemungkinan dilanjutkan dengan sistem home and away. Arema sendiri mendapatkan sanksi dari Komdis PSSI harus bermain di luar Malang dan tanpa penonton. Itu merupakan buntut dari tragedi yang juruan yang menewaskan 135 orang. Namun sampai saat ini manajemen tim Singoedan belum memutuskan stadion mana yang akan jadi kandang barunya sampai akhir musim ini. Stadion Kapten Iwayan Dipta memenuhi 80% penilaian. Penilaian Risk Assessment Management yang dilakukan Mabes Polri di Stadion Kapten Iwayan Dipta baru rampung pada Rabu, 28 Desember 2022. Hasilnya Stadion Dipta belum sempurna. Tercatat markas Bali United itu sudah memenuhi 80,06% kriteria yang dinilai meski tidak 100% sempurna. Penilaian itu sudah masuk dalam kategori baik untuk memenuhi standar keselamatan dan keamanan penyelenggaraan suatu event atau pelaksanaan pertandingan sepak bola. Meski begitu, ada 3 hal dasar yang menjadi perhatian tim Risk Assessment, yaitu masalah energi, kelengkapan, dan informasi yang harus serius dipersiapkan jelang memasuki paruh kedua Liga 1 musim ini.